name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, nama yang disembah. Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan sesi pengajaran yang ke-6, teologi sistematik ringkas. Hari ini dengan topik atau dengan tema pengantar teologi sistematika. Jadi tema kita hari ini lanjutkan sesi-sesi yang terdahulu, pengantar hari ini teologi sistematika. Pengantar teologi sistematika. Kita mulai dengan pengertian teologi sistematika. Apa itu teologi sistematika? Istilah sistematika berasal dari kata Yunani synstano, ya, yang artinya berdiri bersama-sama atau untuk mengatur. Kata synstano ini berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu syn yang berarti bersama-sama dan histanai yang berarti mengatur. Dengan demikian kata tersebut berarti mengatur bersama atau mensistematisasikan. Teologi sistematik adalah bidang kajian teologi yang berkaitan dengan pengajaran Alkitab yang sudah diformulasikan secara sistematis dan logis dalam doktrin-doktrin mengenai Allah, manusia, malaikat, dosa, keselamatan, dan lain sebagainya. Teologi sistematika ini bertujuan untuk menemukan, merumuskan, memegang, dan mempertahankan dasar pengajaran iman Kristen dan tindakan yang sesuai dengan Alkitab. Teologi sistematik menjawab pertanyaan apa yang diajarkan oleh kanon kitab suci yang lengkap tentang satu tema atau topik. Misalnya apa yang Alkitab ajarkan dari Kejadian sampai Wahyu tentang ketuhanan Yesus Kristus. Jadi definisi dasar dari teologi sistematika adalah eksposisi teratur. Eksposisi teratur dari doktrin Kristen. Istilah teologi dogmatika kadang dibingungkan dengan istilah teologi sistematika. Sehingga ada beberapa karya teologi sistematik yang baik diberi judul teologi dogmatika, seperti 3 jilid buku teologi sistematika karya William J.T. Seth yang diberi judul Dogmatic Theology. Nah, teologi dogmatika ini adalah bidang kajian teologi yang mirip, ya, tetapi khusus berkaitan dengan dogma, seperti yang ditetapkan dan diformulasikan dalam pernyataan pengakuan iman gereja atau credo. Kelihatannya sebutan teologi dogmatika lebih umum digunakan di Jerman dan Belanda, sedangkan teologi sistematika merupakan sebutan populer di Inggris dan Amerika. Ada lagi satu istilah lain selain dogmatika, selain teologi dogmatika, yang mirip tapi dibedakan dari teologi sistematika adalah teologi Kristen. Ini digunakan oleh Millard J. Erickson. Nah, yang terpenting adalah teologi sistematik yang baik harus menampilkan setidaknya ada 5 hal berikut ini. Ya, teologi sistematik yang baik harus menampilkan atau merefleksikan setidaknya 5 hal. Yang pertama, integritas hermeneutis. Dengan menerapkan sistem dan metode-metode hermeneutika, khususnya gramatika historik dan penelitian biblika, termasuk menggunakan pengetahuan-pengetahuan dari wilayah kebenaran ini. Yang kedua, koherensi doktrinal yang direpresentasikan oleh doktrin-doktrin Alkitab sebagai satu kesatuan yang utuh dan yang tidak saling kontradiktif atau tidak saling bertentangan satu sama lain. Yang ketiga, relevansi etis pada budaya dan pengajaran dengan mengaitkan kebenaran Allah dengan pertanyaan-pertanyaan dan tantangan zaman ini. Tidak hanya sekedar mendeklarasikan doktrin objektif, tetapi mengaitkan doktrin-doktrin tersebut pada kehidupan itu sendiri. Yang keempat, kejelasan worldview atau pandangan dunia Kristen, yaitu melihat dan memahami Allah Sang Pencipta dan ciptaannya, itu manusia dan dunia, terutama melalui lensa pernyataan khusus Allah Kitab Suci dan melalui pernyataan natural Allah. Dan yang kelima,
kontinuitas tradisional, di mana doktrin-doktrin itu sangat berpengaruh pada pengajaran gereja sepanjang masa dan kesesuaiannya dengan situasi kontemporer masa kini. Itu tadi teologi sistematik perlu mencerminkan atau menampilkan setidaknya kelima hal tersebut. Sekarang hubungan teologi sistematika dengan bidang teologi lainnya. Yang pertama, teologi eksegetika adalah bidang kajian teologi yang sangat berkaitan dengan filologi, arkeologi, dan hermeneutika Alkitab. Kata eksegese berasal dari kata Yunani yang berarti memimpin keluar, ya, memandu keluar atau menarik keluar. Dalam teologi, eksegesis menunjuk kepada analisis dan interpretasi ayat-ayat Alkitab dengan tujuan untuk menggali arti sesungguhnya. Eksegesis ini lawan dari kata eisegese. Eisegese itu menuangkan pikiran kita ke dalam teks. Kalau eksegese itu mengeluarkan pengertian dari dalam teks. Nah, jadi itu yang pertama, teologi eksegetika. Yang kedua, teologi biblika adalah bidang kajian teologi yang berurusan dengan penelaahan isi naskah Alkitab dan alat-alat bantunya. Misalnya pembimbing atau pengantar Alkitab, ilmu tafsir Alkitab, ilmu teologi Alkitab, ilmu bahasa Alkitab, baik Ibrani maupun Yunani. Jadi teologi sistematik sangat berhubungan dengan teologi eksegetika dan teologi biblika ini. Semua teologi biblika harusnya bersifat sistematis. Demikian juga semua teologi sistematika harusnya isinya Alkitabiah atau biblical. Baik teologi biblika maupun teologi sistematik harus bersifat eksegetis dalam proses penafsirannya. Karena itu pertanyaan kuncinya bukan pendekatan teologi yang mana yang terbaik, melainkan bagaimana ketiganya saling berkorelasi atau saling berhubungan satu sama lain. Ketiganya, baik teologi sistematik, teologi eksegetika, dan teologi biblika, bagaimana ketiganya saling berkorelasi atau saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, untuk menjelaskan hubungan ketiganya, sistematika, eksegetika, dan biblika, dapat digunakan metafora konstruksi sebagai berikut. Metafora konstruksi bangunan sebagai berikut. Yang pertama, teologi eksegetika memasok, ya, atau memberi support bahan bangunan untuk fondasi dan struktur. Itu yang pertama. Yang kedua, teologi biblika memberikan dukungan mendasar bagi struktur tersebut. Dan yang ketiga, teologi sistematika berfungsi sebagai struktur yang dibangun di atas fondasi. Jadi, teologi biblika itu memberikan dasar bagi struktur, teologi sistematik berfungsi sebagai struktur yang dibangun di atas fondasi. Ya. Fondasinya adalah teologi eksegetika, bahan bangunan untuk fondasi dan struktur. Namun metodologi dan pendekatan dari bidang disiplin teologi tersebut berbeda. Teologi eksegetika dan biblika bersifat deskriptif, sedangkan teologi sistematik bersifat preskriptif. Teologi eksegetika melibatkan pengorganisasian kitab suci dan berurusan secara eksegetis dengan teks-teks individual dari Alkitab, di mana setiap kata, kalimat, dan paragraf kitab suci diperiksa secara rinci. Ini adalah komponen awal dari teologi biblika dan sistematika. Teologi biblika dicirikan oleh pengorganisasian kitab suci secara tematis menurut kronologi Alkitab atau penulis Alkitabiah, sehubungan dengan pernyataan atau pewahyuan Alkitab yang bersifat progresif, serta menghubungkan dan mengintegrasinya kepada suatu pola yang holistik. Ini benar-benar merupakan komponen dari teologi sistematika. Ini berfungsi sebagai jembatan dari teologi eksegesis ke teologi sistematik. Jadi teologi biblika itu merupakan jembatan dari teologi eksegetis ke teologi sistematik. Nah, sedangkan teologi sistematik sendiri adalah pengorganisasian kitab suci melalui sintesa ajaran kitab suci yang diringkas menurut kategori-kategori utama yang mencakup keseluruhan pernyataan atau wahyu Allah yang tertulis. Teologi sistematika berkembang dari teologi eksegetis dan teologi biblika, kemudian menggabungkan semua ajaran kitab suci menjadi satu kesatuan. Teologi sistematika mengontekstualisasi hasil dari teologi eksegetika dan teologi biblika dalam suatu keseluruhan logis dan konseptual untuk membangun sebuah ajaran atau dogma. Jadi di sini teologi biblika menentukan ajaran teologis dari Alkitab dan menyediakan dasar bagi pemikiran sistematis, yaitu teologi sistematika. Teologi sistematika yang baik pastilah didasarkan pada hasil-hasil teologi biblika yang baik, dan pada gilirannya didasarkan pada teologi eksegetika yang baik.
Selanjutnya, teologi sistematik ini menjadi dasar bagi teologi praktika. Jadi teologi eksegetika dilanjutkan ke biblika, dilanjutkan ke sistematika, dan yang keempat dilanjutkan ke praktika. Sekali lagi, teologi eksegese dilanjutkan ke teologi eksegese dengan menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik, dilanjutkan ke teologi biblika. Teologi biblika kemudian dilanjutkan ke teologi sistematika. Teologi sistematika kemudian dilanjutkan ke teologi praktika. Teologi praktika adalah bidang kajian teologi yang berkaitan dengan pastoral, apologetika, etika, pendidikan Kristen, administrasi, dan manajemen gereja dengan sasaran pemberlakuan teologi dalam praktek untuk tujuan pembangunan, pengudusan, pembinaan, pendidikan, dan pelayanan jemaat dan umat manusia pada umumnya. Nah, selain teologi eksegetika, teologi biblika, teologi sistematika, dan teologi praktika, ada satu lagi pendekatan teologi yang penting harus ditambahkan, yaitu teologi historika. Teologi historika mengkaji bagaimana keyakinan eksegetis dan teologis berkembang dari waktu ke waktu. Itu mempertimbangkan kesimpulan dicapai oleh generasi sebelumnya dan para penafsir kitab suci yang saleh. Dengan kata lain, teologi historika sangat berkaitan dengan penyelidikan dan perkembangan sejarah, mencakup sejarah Alkitab, sejarah gereja, dan sejarah doktrin. Dan demikian teologi eksegetika, teologi biblika, teologi historika, teologi sistematika, dan teologi praktika ini adalah 5 spektrum teologi Kristen. Dari upaya hermeneutika teologis yang secara berdampingan terus bergerak mengalir dalam suatu garis lurus, dalam suatu kesatuan konsep. Jadi seharusnya satu sama lain saling melengkapi dan harmonis. Itu artinya antara teologi sistematik dan dengan teologi eksegetika, biblika, historika, dan praktika seharusnya tidak boleh kontradiktif. Karena pada dasarnya kelimanya tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Sekarang kita lanjut ke sumber-sumber teologi sistematik. Yang pertama, yaitu sumber utama adalah kitab suci atau Alkitab. Merupakan sumber utama bagi teologi sistematika yang mewahyukan Allah, menyatakan Allah dan relasi manusia dengan Dia. Apabila Allah mewahyukan dirinya dan Ia telah melakukannya, dan apabila pernyataan tentang hal itu telah secara akurat dinyatakan dalam ke-66 kitab dari kitab suci, yaitu kitab kanon, dan memang demikian halnya, maka kitab suci adalah sumber utama, sumber primer dari pengetahuan manusia akan Allah, dan sumber yang tidak bisa salah dari pengetahuan tentang Allah. Sumber yang kedua atau sumber sekunder meliputi yang pertama, alam semesta. Jadi selain sumber primer itu kitab suci, kita mengakui dalam teologi sistematik ada sumber yang sekunder atau sumber yang kedua, yaitu alam semesta yang pertama. Juga merupakan sumber dari pengetahuan akan Allah. Alam yang diwahyukan secara harmonis adalah saksi yang terus-menerus tentang sifat Allah, kuasanya yang kekal, dan natur ilahinya. Bisa saudara baca di Mazmur 19 dan Roma 1 ayat yang ke-20. Yang kedua, sumber kedua selain alam semesta adalah pengakuan iman, yaitu pengakuan doktrinal seperti misalnya Credo Nikea, Credo Chalcedon, dan pengakuan Westminster. Dan pengakuan yang lain adalah penting dalam mengerti bagaimana orang Kristen yang lain di sepanjang abad telah mengerti konsep teologis. Sumber kedua lainnya adalah tradisi gereja. Meskipun bisa salah, namun penting untuk dapat memahami afirmasi tentang iman Kristen. Apa yang individu, gereja-gereja, dan denominasi telah ajarkan merupakan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan pernyataan-pernyataan teologis. Dan sumber kedua yang terakhir yaitu rasionalitas atau penalaran. Dibimbing oleh Roh Kudus adalah juga suatu sumber teologi. Namun penalaran, ingat, tetap harus dituntun dan tunduk pada supranatural atau pernyataan Allah, khususnya di dalam kitab suci. Lois Perry Chafer memberikan definisi dari teologi sistematika sebagai berikut. Teologi sistematika dapat didefinisikan sebagai mengoleksi, menyusun secara ilmiah, membandingkan, mendemonstrasikan, dan mempertahankan semua fakta dari sumber manapun. Semua fakta dari sumber manapun yang berkaitan dengan Allah dan karyanya. Sedangkan Charles Hodge memberikan definisi alternatif dari teologi sistematik sebagai ilmu tentang fakta-fakta dari wahyu ilahi, sejauh semua fakta berkaitan dengan natur Allah dan relasi kita dengan Dia, sebagai makhluk ciptaannya, sebagai orang berdosa, dan sebagai orang yang butuh penebusan. Semua fakta ini sebagaimana telah disebutkan di atas terdapat di Alkitab.
Dari definisi Chaper dan Hodge di atas terlihat dua definisi teologi sistematik yang berbeda. Chaper berpegang pada pandangan yang lebih luas. Ia menekankan bahwa teologi sistematik merupakan asimilasi informasi tentang Allah dari setiap sumber yang manapun, termasuk informasi di luar Alkitab. Sedangkan Hodge membatasi definisinya tentang teologi sistematik pada informasi yang didapat dari Alkitab saja. Nah, di sini saya membatasi pengertian teologi sistematika dalam konteks ini sebagai salah satu bidang kajian disiplin ilmu teologi yang mengkhususkan diri di dalam menata secara logis semua doktrin-doktrin yang sudah tersedia di Alkitab seperti bibliologi, teologi proper, antropologi, kristologi, soteriologi, pneumatologi, eklesiologi, dan eskatologi. Sekarang ruang lingkup teologi sistematik. Berikut ini diberikan deskripsi singkat dari doktrin-doktrin besar, mayor atau dalam teologi sistematik. Yang pertama, bibliologi. Ini merupakan istilah teologi untuk menyebut doktrin tentang Alkitab. Kata ini berasal dari kata Yunani biblios yang berarti buku atau kitab. Yang kedua, teologi proper adalah istilah teologi untuk menyebut doktrin tentang Allah secara umum. Kata proper berasal dari kata Latin propre yang berarti kepunyaan sendiri. Karena istilah teologi sangat luas, maka digunakanlah istilah teologi proper untuk menunjuk doktrin tentang Allah. Istilah lain yang dipakai adalah paterologi atau studi mengenai Allah Bapa. Yang ketiga, antropologi. Ada istilah teologi untuk menyebut doktrin tentang manusia. Kata ini berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia. Yang keempat, kristologi. Ada istilah teologi untuk menyebut doktrin tentang Kristus. Kata ini berasal dari kata Yunani Christos yang artinya diurapi atau Kristus. Yang keenam, pneumatologi. Adalah istilah teologi untuk menyebut doktrin tentang Roh Kudus. Kata ini berasal dari kata Yunani pneuma yang berarti roh atau menunjuk pada Roh Kudus. Yang ketujuh, eklesiologi adalah istilah teologi untuk menyebut doktrin tentang gereja. Kata ini berasal dari kata Yunani eklesia yang berarti perhimpunan umat atau gereja. Yang kedelapan, eskatologi adalah istilah teologi untuk menyebut doktrin tentang akhir zaman. Kata ini berasal dari kata Yunani eskatos yang berarti terakhir atau akhir zaman. Nah, selain kedelapan istilah-istilah tersebut di atas, ya, ada lagi istilah lainnya, ya, yaitu angelologi adalah istilah teologi untuk menyebut pengajaran tentang para malaikat. Kata ini berasal dari kata Yunani angelos yang berarti malaikat. Yang berikutnya, demonologi adalah istilah teologi untuk menyebut pengajaran tentang setan-setan dorojat. Kata ini berasal dari kata Yunani daemon yang berarti roh jahat atau setan. Dan yang terakhir, hamartologi adalah istilah teologi untuk menyebut pengajaran tentang dosa. Kata ini berasal dari kata Yunani hamartian yang berarti kesalahan atau dosa. Jadi itu tadi ruang lingkup studi teologi sistematik. Terdiri dari bagian-bagian seperti yang saya jelaskan tadi. Ada bibliologi, teologi proper, antropologi, kristologi, kemudian ada pneumatologi, eklesiologi, eskatologi, ada lagi angelologi, demonologi, hamartologi. Sekarang kita lanjutkan persyaratan bagi teologi sistematik. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari sebuah teologi sistematik yang baik. Paul N. dalam The Moody Handbook of Theology menyebut persyaratan dari teologi sistematik. Yang pertama, mengakui inspirasi dan ineransi Alkitab. Tidak ada teologi yang cukup dan mungkin tanpa suatu kepercayaan pada inspirasi dan ineransi kitab suci. Apabila doktrin ini ditinggalkan, maka hal itu akan menjadi penalaran sebagai sumber otoritas dan penalaran akan duduk sebagai hakim atas teks kitab suci. Yang kedua, menerapkan aplikasi dan prinsip-prinsip hermeneutika yang tepat. Aplikasi dan prinsip-prinsip hermeneutika yang tepat akan mendorong objektivitas serta memaksa penafsir untuk mengesampingkan bias-bias dan ekstrim-ekstrim. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Teologi sistematika yang baik harus ilmiah, dalam arti menerapkan seni secara umum, budaya dan bahasa Alkitab dalam menarik kesimpulan teologis. Yang kelima, memiliki objektivitas. Teologi harus berdasarkan pada riset induktif dan kesimpulan-kesimpulan, bukan berdasarkan penalaran deduktif.
Teologi harus mendekati kitab suci dengan tabulasi rasa, suatu pikiran yang terbuka, mengizinkan kitab suci untuk berbicara bagi dirinya tanpa membentuk opini yang bersifat prejudis atau prasangka tentang apa yang seharusnya dikatakan oleh kitab suci. Yang kelima, memahami wahyu progresif. Perhatikan, meskipun perjanjian lama dan perjanjian baru diinspirasikan, sama-sama diinspirasikan, namun keduanya merupakan suatu kanon yang pewahyuannya bersifat progresif. Karena itu dalam merumuskan kebenaran tentang Allah dan bagaimana ia berhadapan dengan manusia, perjanjian baru memiliki prioritas atas perjanjian lama. Itu bagi teologi Kristen. Yang keenam, bergantung pada iluminasi Roh Kudus. Pada waktu menerapkan hermeneutik dan metode yang tepat, unsur ilahi untuk memahami kebenaran Allah tidak boleh diabaikan. Orang-orang percaya dibantu oleh pelayanan Roh Kudus sebagai pengajar, yaitu diiluminasi untuk membimbing orang percaya pada suatu pengertian akan kebenaran ilahi. Dan yang ketujuh, mengakui keterbatasan penalaran manusia. Pada waktu menerapkan metode yang tepat harus disadari akan keterbatasan penalaran manusia. Manusia tidak akan pernah dapat memahami Allah secara total, tidak dapat memahami Allah secara sempurna. Ia harus puas dengan pengetahuannya yang terbatas. Sekarang kita lanjutkan lagi fungsi teologi sistematika. Yang pertama, fungsi teologi sistematika adalah sebagai penjelasan teologi Kristen. Teologi sistematika penting sebagai studi, penelitian, dan penjelasan dan pengorganisasian secara sistematis dari doktrin-doktrin yang merupakan dasar bagi kekristenan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas di depan. Sebagai hasil dari teologi sistematika, orang Kristen bisa mendapatkan pengertian yang jelas tentang kepercayaan dasar dari iman Kristen. Alkitab kita tahu tidak ditulis dalam bentuk garis besar doktrinal. Karena itu penting untuk mensistematisasikan bagian-bagian dari Alkitab untuk penekanan doktrinal dari keseluruhan Alkitab. Yang kedua, sebagai alat kedewasaan spiritual orang Kristen. Teologi sistematika adalah esensi dari kebenaran orang Kristen. Hal ini berarti bahwa teologi sistematik adalah kebenaran-kebenaran yang esensial bagi kedewasaan orang percaya. Tulisan-tulisan Paulus menjelaskan bahwa doktrin adalah dasar dari kedewasaan orang Kristen. Ya. Hal itu terlihat dari bagaimana Paulus membangun suatu dasar doktrinal dari surat-suratnya. Misalnya Efesus pasal 4 sampai pasal yang ke-6. Banyak orang Kristen telah setia menghadiri kebaktian gereja selama bertahun-tahun, namun masih memiliki pengertian yang sedikit tentang doktrin mayor atau doktrin-doktrin esensial penting dari iman Kristen. Padahal pengetahuan doktrin yang benar adalah penting untuk mendewasakan orang Kristen. Lebih dari itu, hal itu melindungi orang percaya dari kesalahan dan dari kesesatan. Yang ketiga, sebagai apologetika bagi kekristenan. Teologi sistematika memampukan orang Kristen untuk mempertahankan kepercayaan mereka secara rasional terhadap lawan-lawan dan orang-orang yang antagonis pada iman atau menentang iman Kristen. Orang-orang percaya di abad permulaan menggunakan kepercayaan mereka yang telah disistematiskan untuk menanggapi lawan-lawan mereka dan orang-orang tidak percaya. Sekarang hal itu akan lebih penting dengan munculnya humanisme, komunisme, bidat-bidat, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Doktrin iman Kristen yang telah disistematiskan harus diteliti, dijelaskan, dan dipresentasikan sebagai suatu apologetika, suatu pembelaan dari kekristenan di sepanjang sejarah. Apalagi saat ini lebih lagi diperlukan karena kita menghadapi liberalisme dan pasca pos atau postmodernisme, ya. Akhirnya, naluri dari intelek kita menuntut penataan dan pengaturan dari berbagai hal, termasuk kajian teologi sistematika. Intelek kita tidak puas dengan sekedar mengumpulkan fakta-fakta. Pikiran kita selalu berusaha mempersatukan dan menata pengetahuan yang kita miliki. Pikiran kita tidak puas sekedar menentukan fakta tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta ini. Pikiran kita ingin mengetahui korelasi antara Tuhan, manusia, dan alam semesta ini dengan hal-hal lainnya, serta ingin menata apa yang kita temukan menjadi suatu sistem. Teologi sistematik adalah tanggapan iman dan refleksi rasionalitas kita tersebut. Jadi kita perlu mengembangkan watak Kristen yang cerdas dengan memahami teologi sistematik. Teologi sistematika dapat memberikan beberapa manfaat bagi kita antara lain. Dia merupakan kumpulan lengkap kebenaran-kebenaran Alkitab atau kebenaran-kebenaran yang bersumber diajarkan dari Alkitab. Yang berikutnya, yang kedua, ya, dia bukan hanya sekedar kumpulan lengkap kebenaran Alkitab, tetapi merupakan sintesis dari ringkasan yang teratur
dari doktrin-doktrin Alkitabiah. Yang ketiga, suatu keharusan untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi, yaitu Injil yang lengkap dan utuh. Yang keempat, teologi sistematik memberi manfaat karena di situ adalah semacam gudang kebenaran untuk khotbah dan pengajaran eksposisi. Yang kelima, teologi sistematik bermanfaat menjadi dasar Alkitabiah bagi perilaku Kristen di gereja, di rumah, dan di dunia. Dan yang keenam, pembelaan doktrin Alkitabiah melawan ajaran sesat atau ajaran palsu sangat penting didasarkan atas teologi sistematik yang sehat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tanggapan teologi sistematik bermanfaat sebagai tanggapan Alkitabiah terhadap malpraktek etis dan sosial di dunia ini. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Tuhan yang disembah. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan